Rumi sepertinya kesulitan dengan ramennya. Banyak serangga di ramennya. Aku buang saja ke toilet. Aku tak bisa memakannya. Gino ternyata bersembunyi di toilet. Hei, Rumi. Hah? Tertangkap. Sebaiknya aku keluar dengan santai. Tunggu, itu Gino. Dia membawa Rumi. Kita harus mengejarnya. Aku akan pakai mobil. Aku cepat. Aku akan menangkapmu, Gino. Dan kamu tak bisa menghentikanku. Tunggu, mobil ini sangat lambat. Ayo, cepat. Oh, aku ingin mengejar dengan mobil. Baiklah. Dia di sana. Kalian tak akan bisa menangkapku. Astaga, tempat ini punya banyak pintu. Kalian lambat. Pintu-pintu itu sangat membingungkan. Oh, tidak. Dari manalah bubu ini datang? Di mana dia? Ayo ke sana. Ada Spider-Man di toilet. Keluar dari sini. Ups, maaf. Mungkin dia lewat pintu itu. Ayo coba yang satu ini. Ini terlihat seperti area Squid Game. Oh, lihat. Ada pintu keluar. Oh, tidak. Boneka Squid Game menghalangi pintunya. Memindai pemain. Balerina Cappuccina, Spy Pigeon, dan Tralalelo Tralala harus membunuh Zoe dan Mira. Aduh, ayo sembunyi. Aku akan tembak kalian dengan mata laser. Malah Cappuccina yang terkena tembakan. Ayo sembunyi. Harus membunuh. Kasihan Spy Pigeon, dia tertembak. Aku akan selalu menangkap kalian. Tralalelo yang kali ini tertembak. Ayo pakai sepatunya. Hore! Tidak, aku masih hidup. Cuma ada tanda sepatu di wajahku. Aku akan lempar granat ke dia. Zoe cuma melemparkan pinnya, bukan bomnya. Tidak ada efeknya. Astaga, bomnya di sini. Yay, kita akan besar. Mati kalian. Zoe yang malang. Aku akan menangkapmu dengan magnet raksasa ini. Karena kamu robot dan metal. Magnet ini akan menarikmu. Oh tidak, aku tertarik. Benda metal lainnya juga tertarik. Bahkan Bombardino Krokodilo pun tertarik. Cukup, ini kesempatan kita untuk keluar dari sini. Oh ya, sepertinya tidak ada ancaman di sini. Ini pintunya. Hah? Itu Balerina Cappuccina. Ayo, jangan berhenti. Oh tidak, pintunya terkunci. Kasihan Cappuccina, sepertinya dia sedang sedih. Bolehkah kita bantu Cappuccina? Kumohon. Tidak. Lihat. Cappuccina punya kuncinya. Mira, dia punya kunci pintunya. Tunggu, aku akan coba potong gemboknya. Gergaji ini semestinya cukup kuat untuk melakukannya. Ayo, potonglah. Kumohon, kita bantu Cappuccina saja. Kumohon ya. Baiklah, ayo. Hore! Hei, kamu kenapa? Sepatuku tersangkut di pohon itu. Wah, tinggi sekali. Di sana, kita harus mengambilnya. Aku tahu, pakai pisau-pisauku. Aku akan lemparkan pisau untuk menjatuhkan sepatunya. Zoe malah kena sarang tawon. Aduh, aku meleset. Kita harus bagaimana? Mereka tidak menyadari Cappuccina sedang lari untuk menyelamatkan diri. Mungkin kita bisa coba dengan pancing. Oh ya, aku penuh sengatan tawon. Ayo, kita ambil sepatunya. Kailnya tersangkut di kepala Cappuccina dan dia tertarik masuk. Tapi setidaknya dia dapat sepatunya kembali. Sepatuku. Baiklah, kalian bisa ambil kuncinya. Terima kasih. Dah, Cappuccina. Pintunya terbuka. Ayo pergi. Tempat apa ini? Rasanya menyeramkan. Wednesday ada di belakangmu. Mereka berhasil mengeluarkan pelindung tepat waktu. Mereka pergi kemana? Di belakangmu. Hayya! Oh, ini sangat berdecit. Mainan? Serius? Aku berikan yang asli. Wah, yang benar saja. Kenapa aku harus selalu jadi yang dewasa? Hentikan! Aku tantang kamu untuk bertarung menari. Aku duluan. Aku sangat pintar menari. Aku yakin kamu tak bisa mengalahkanku. Lihat gerakanku. Oh ya, aku penari terbaik di dunia. Mira yang terbaik. Giliranmu. Bagaimana kalau aku memukulmu? Tolong, jangan. Aku akan menghancurkanmu. Mira, ayo nyanyi saja. We're going on fast. Aku benci musik pop. Ini merusak telingaku. Gonna be golden. Wednesday mati. Ayo kita pergi dari sini.
Sepertinya kita di pusat perbelanjaan. Oh, lihat. Ini sepertinya lukisan dari iblis aneh. Sangat menyeramkan. Kita harus mencari pintu keluar. Oh, lihat. Sikat rambut ungu. Astaga, iblis itu hampir menangkap Mira. Dia pura-pura jadi lukisan. Lihat, pintu keluarnya ketemu. Tunggu, ini hanya cermin. Kita ada di lorong penuh cermin. Aku tersesat. Tak tahu harus kemana. Dan iblis itu juga sedang mengejar mereka. Oh tidak, di mana pintu keluarnya? Tempat ini membuatku pusing. Aku tak menemukan pintunya. Zoe, aku tak bisa menemukanmu juga. Hah? Kenapa bayanganku terlihat seperti iblis? Dia memantulkan apa yang kulakukan. Bahkan saat aku membuka mulut, berarti kamu bisa memantulkan kue. Aha! Kamu iblis! Hei, pintu keluar yang asli ketemu. Bagus, ayo pergi. Sepertinya ini jalan keluarnya. Mereka sampai di pusat perbelanjaan. Pintu berikutnya ada di sana. Tapi Freddy Fazbear sedang menjaga pintunya. Mira dan Zoe sedang buron. Kita harus menyamar untuk melewatinya. Bagaimana dengan pakaian dengan manekin itu? Ayo, kita lakukan. Zoe menyamar jadi Mario. Dan Mira jadi Luigi. Kita butuh kumis. Aha, ini dia. Cocok sekali. Punyaku juga. Kita siap pergi. Memindai sekitar. Ini kesempatan kita. Tidak secepat itu. Kami di sini untuk memperbaiki pipa. Begitu ya? Oh, tidak. Kumis mereka jatuh. Kumis palsu. Kalian Zoe dan Mira. Kembalilah. Aku akan makan kalian berdua. Aku akan menangkap kalian. Kena. Aku tersengaja menabrak rak. Astaga, raknya jatuh seperti domino. Rak itu jatuh menimpa Freddy. Oh, sepertinya kita berhasil mengalahkannya. Iya, ayo pergi sebelum dia bangun. Oke, ayo. Kita sudah sampai, Rumi. Akan kulepaskan kalungnya dari kepalamu. Kita ada di mana? Tatapan matanya sangat intens. Oh, tidak. Apakah itu pisau? Kamu akan melukaiku. Apa yang kamu lakukan? Bunga? Aku suka bunga. Terima kasih, Gino. Satu hal lagi. Aku akan berdandan tampan untukmu. Ini bahkan untuk hidangan spesial hari ini. Tapi pertama, aku harus memotongnya seperti ninja buah. Sangat mengesankan. Dan saladnya siap. Dadah! Salad ya? Sepertinya aku tidak suka salad. Benarkah? Oke, kita buang saja. Kita bisa makan ramen. Hore, ini makanan favoritku. Ini kencan terbaik, kan? Lihat, itu Gino. Kembalikan teman kami. Oh, ayo mulai. Teman-teman, berhenti. Kenapa kalian bertengkar? Gino dan aku cuma sedang berkencan. Lihat kan? Apa? Kami kira kamu diculik. Permisi, Tuan dan Nona. 999 juta. Gino mencoba melarikan diri dari tagihan. Ayo tangkap dia. Aduh, ayolah. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Capuchina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun. Apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun. Ukuran telapak keting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Capuchina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah kubilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain.
Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Oh, maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berdering. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo, kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga. Dan dia suka, kami mulai menari bersama. Tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah. Jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Ayo kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan di tubuhnya. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game, tunjukkan wajahmu. Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino. Bukan juga. Sekarang kamu, Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, hiasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba, gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Aku harus terus mencari.
Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak. Semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Krokodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya, tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun, semua orang menuduh Assassino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti, aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu, aku mulai melempar bintang ninja. Tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Assassino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Assassino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Assassino? Assassino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Assassino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku. Ini waktunya Barbie dan Rumi bermain. Hei, kamu masuk tanpa izin. Minggir. Berani-beraninya kamu mendorongku. Mereka rebutan satu rumah boneka. Wow,
Rumah bonekanya bergoyang. Apa yang terjadi? Astaga, rumah bonekanya jatuh dan rusak. Oh, Ini benar-benar hancur. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ada ide? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita buat rumah boneka baru dari nol? Aku suka itu. Aku pakai alat pertukangan jadul untuk punyaku. Dan aku pakai sahabat baruku berserbaguna. Selesai. Dan sedikit lem panas di atapnya supaya aman dari hujan. wow, mereka berhasil membuat rumah boneka mereka sendiri. Tidak ada lagi pertengkaran. Kerjasama itu yang terbaik. Hei Rumi, bagaimana kalau kita adu transformasi rumah boneka? Berani? Rumah bonekaku butuh jendela. Dan disinilah pedang 4 harimauku berguna. Iris sedikit di sini dan sana. Seperti persegi panjang kecil. Boom! Jendelanya jadi. Bisa kalahkan ini, Barbie? Apa? Baiklah. Rumah bonekaku juga butuh jendela. Bagaimana caranya ya? Kukuku panjang. Mungkin cukup aku kikis sampai tajam. Ini akan jadi alatku. Sempurna. Sekarang tinggal potong bentuk jendelanya. Cilukba, aku juga punya jendela. Weh. Oh ya? Bagus. Aku semprotkan air ke wajahmu. Nih, minumlah. Aduh, berhenti. Itu curang. Muahahaha, mandi gratis. Sekarang aku pasang bingkai jendela hitam ini. Iblis dilarang masuk. Wow, Rumi sudah punya 3 jendela di rumah bonekanya. Sederhana, tapi sangat efektif. Aku mau punyaku terlihat feminin. Aku akan pakai jendela kaca patri warna pink. Wow, itu juga keren sekali, Barbie. Hari ini aku mau bersenang-senang. Hey Barbie, mau perang cat? Kamu suka pink, kan? Kenapa tak coba ungu sekali-sekali? Hey, hati-hati dong. Aku bisa pakai pistol cat ini untuk membuat rumah bonekaku jadi ungu. Bagus, aku suka hasilnya. Serius, Rumi? Apakah harus nembakku dengan cat ungu? Kamu benar, aku tidak harus... Maaf ya. Ungunya sudah hilang. Lipstik pinkku warnanya cantik. Pasti cocok untuk rumah bonekaku. Sulap lipstik dimulai. Cantik, kan? Menurutmu bagaimana, Rumi? Rumah pink dari lipstik selesai. Mau sedikit sentuhan ungu? Hehehe. Bagaimana dengan atapnya Rumi? Kelihatan membosankan. Coba kupikirkan. Ya, atap kita harus bergaya. Kalung rantai ini cocok. Satu saja tidak cukup, tambahkan lagi. Sekarang penuh dengan rantai. Dan tambalan bintang berpayet ini pas buat tampilan berkilau. Wow, rantai dan bintang berkilau. Atap Rumi benar-benar keren. Tunggu sampai kamu lihat desain atapku. Tapi, kita pesan online dulu. Hai Barbie, ini pesananmu? Hai Ken. Oh iya, ini pesananmu. Ups, oh tidak, kamu tidak apa-apa? Iya, aku baik-baik saja. Terima kasih, Ken. Oke, ayo mulai. Potong sedikit karpet pink berbulu ini. Nah, sekarang pasang ke atap. Atap pink super lembut. Tambahkan sedikit sentuhan cinta. Keren, sesuai seleraku. Atap pink lembut dengan logo hati. Bagus sekali. Wow, 2 rumah boneka yang luar biasa. Tangkap! Wow, apa ini? Kertas kusut? Oh, aku punya ide. Saatnya menghias ruang tamu. Dan kali ini aku pakai kerajinan kertas. Ini kotak kertas kecil yang lucu. Sekarang isi dengan spons mini dan teteskan warna. Lalu ambil balok busa persegi panjang. Kita potong jadi bentuk-bentuk seru. Potong sedotan kertas sepanjang ini dan tempel ke busa berbentuk hati. Celupkan ke warna pink dan cap. Wow, hati pink di dinding. Lakukan hal yang sama dengan bentuk dan warna lain. Sekarang sentuhan akhir, sofa dan dekor ruang tamu. Dan yang paling penting, fotoku. Boneka Barbie, ruang tamumu sudah siap. Wow, aku suka sekali hasilnya Barbie. Yeay, aku tahu kamu bakal suka. Punyaku akan jauh lebih keren. Lampu neon ungu nyalakan sempurna. Dan gelang kulit berduri ini, dekorasi dinding terbaik. Sekarang furniturnya, dan selesai. Boneka Rumi, rumahmu sudah siap. Wow, ini luar biasa. Interiornya keren sekali Rumi. Sekarang ayo nonton TV. Sekarang kedua boneka bisa santai di ruang tamu mereka. Alam memanggil. Apa di sini ada kamar mandi? Aku mau pipis. Rumi, tolong. Oh tidak, baiklah kalau begitu. Pertama lantainya, dengan koin emas ini, kita buat lantai koin emas.
dan toilet emas mini yang serasi. Tambahkan semua perlengkapannya. Bak mandi, wastafel, dan tisu toilet. Ini dia boneka Rumi. Akhirnya. Kerja bagus! Ew, bau. Oh, mereka sudah punya kamar mandi. Kita juga butuh satu. Stiker berlian warna-warni untuk lantai. Apalagi kertas dinding bunga pink, ya benar. Sekarang wastafel, toilet, dan bak mandi juga. Tirai shower untuk privasi. Mau mandi, Barbie? Tapi ini kosong. Sekarang tidak lagi. Saatnya mandi Orbes. Baunya masih ada. Nih, mandi dulu. Barbie, hentikan. Wow, kedua kamar mandi terlihat luar biasa. Kerja hebat, semuanya. Setiap rumah boneka butuh kamar tidur. Ayo pasang dulu tirai manik-manik warna-warni ini. Nah, jadi... aku tahu mau tambah apa lagi. Kertas dinding labubu. Bagus. Aku suka. Apa yang lucu? Hahaha, itu jelek sekali. Oh ya? Coba lihat saja sendiri. Lepaskan dari wajahku. Aku tak bisa melihat. Oh tidak, itu alisku. Hahaha, kamu kelihatan kocak sekali. Tunggu, aku bisa perbaiki. Semuanya oke. Tadi kita sampai mana? Oh ya, letakkan lemari pink ini di pojok. Baju kita banyak sekali, kan? Sekarang, tempat tidur kanopi pink yang cantik. Oh, Barbie, siap tidur? Tempat tidurmu sudah menunggu. Tidur yang nyenyak ya. Selamat tidur, Barbie. Gonna be golden. Berani-beraninya kamu berisik. Pergi sana, Rumi. Kalau begitu, aku akan buat kamar tidur kami. Tuh, semuanya serba emas. Sekarang, ayo tunggu kiriman spesial. Itu dia. Wow, tempat tidurnya dikirim pakai helikopter. Keren sekali. Iya, jatuhkan saja di sini. Dapat. Keren. Letakkan tempat tidur ungu di sini dan panggung di sisi satunya. Siap untuk bernyanyi di kamar tidurmu, boneka Rumi? I'm going up, up, up. It's our moment. Gonna be golden. Itu baru bonekaku. Wow, kamar tidur beda-beda, tapi sama-sama keren. Panas sekali di sini. Tunggu, aku punya ide. Rumah boneka ini butuh kolam renang. Jadi ayo kita bikin. Kita gabungkan panel ubin ini dan rekatkan dengan lem tembak. Coba lihat. Sedotan ditekuk. Ambil beberapa lagi yang warnanya beda dan tempel kuat-kuat. Jadi perosotan air. Sekarang isi kolamnya dengan air. Siap menyelam, boneka Rumi. Meluncur. Wih, yippee. Seru sekali. Masuknya pas sekali. Bener. Terima kasih untuk kolamnya, Rumi. Wow, mereka seru-seruan di pinggir kolam. Iya, kita juga butuh kolam. Tapi kolamku akan lebih kreatif. Aku mau ambil pasir dari bak pasir ini. Segini cukup. Lalu tuang di sini. Wah, bagus. Sekarang letakkan kolam mini biru di sini, lalu isi air dari gelas Stanleyku. Ini dia air segar dan dingin. Pantai mini kita jadi. Selamat berjemur, boneka Barbie. Bersulang. Di resort Barbie, mimpi liburan di pantai jadi kenyataan. Rumi bermain dengan bonekanya, melatihnya jadi pemburu iblis terbaik. Sudah tak seru lagi. Barbie sedang apa ya? Barbie juga kelihatan bosan. Oke, Barbie, ayo belajar berbagi. Bagaimana kalau kita berbagi kue ungu pink ini dengan boneka Rumi? Mungkin dia suka. Hai Rumi, mau kue? Oh tentu saja, kelihatannya enak. Lihat betapa bahagianya mereka. Barbie dan Rumi akhirnya sadar kalau ini bukan cuma soal membangun rumah boneka. Sejak hari itu, Barbie dan Rumi bermain, bernyanyi, dan menari bersama. Guru jahat sedang membagikan nilai ujian. Kamu pantas mendapatkan nilai F yang besar dan jelek. Siku tubuhku terlihat sangat gugup. Dan untuk kamu, iblis jenuh, ibu mau minum soda pop kamu dulu. Jangan, itu minumanku. Selamat datang di tim nilai F. Giliranku. Ini nilaimu, A+. Tunggu, serius? Aku dapat A+? Sebentar, sepertinya ada yang tidak beres. Guru jahat ada di lantai. Teman-teman, aku rasa guru jahat sudah mati. Siapa yang membunuh guru jahat? Pasti ada sesuatu di sini. Apa itu? Aku akan coba menariknya.
Wah, ini rambut ungu yang sangat panjang. Aku akan menyelidiki rambut ini milik siapa. Pastinya bukan milik Mario dan Freddy. Dan bukan milik Gino juga. Rumi, kepangan ini cocok dengan rambutmu. Aku bisa jelaskan. Ini tak seperti yang kalian kira. Tolong dengarkan aku. Aku sedang di kelas menyisir rambutku. Guru jahat menatap rambutku dengan tatapan iri. Guru jahat perlahan menghilang dari kursinya. Lalu dia muncul tepat di belakangku. Dia bilang dilarang punya rambut panjang di kelasnya. Aku ketakutan. Ada gunting besar di tangannya. Dia mau memotong rambutku. Dia memotong kepanganku. Lebih parah lagi, dia memakan rambutku, makanya ada rambutku di mulutnya. Biar ku buktikan. Lihat, kepanganku ini palsu karena yang asli sudah hilang. Ya, ini terlihat seperti selang. Dia berkata jujur. Semua orang bertengkar tentang siapa tersangkanya. Sementara itu, Wednesday merasakan sesuatu yang aneh. Aku dapat penglihatan. Aku melihat guru jahat dan si rusa. Dia menyerang guru jahat dari belakang. Teman-teman, si rusa pembunuhnya. Aku tak akan pernah menyakitinya. Tunggu, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku sebenarnya sedang mengikir kukuku di kelas. Sementara guru jahat menikmati semangkuk permen mata miliknya. Dia memakannya dengan sangat senang. Tapi tiba-tiba, dia mulai tersedak. Dia meminta bantuanku. Aku panik, tapi aku coba bantu mendorong permennya keluar. Dorong! Dorong! Terus dorong! Akhirnya, dia memuntahkan permen mata itu. Dia merasa lega. Tapi kukuku terlalu panjang saat aku mencoba menolongnya sampai seragamnya rusak. Dia sangat marah karena itu, jadi dia mengeluarkan senjata. Dia mulai menggerinda kukuku. Itu sangat menyakitkan. Lihat, kukuku rusak karena dia menggerindanya. Benar, ini membuktikan si rusa berkata jujur. Ayo kita cari petunjuk lainnya. Kukuku. Mari kita balikkan badan guru jahat. Wah, apa itu? Coba aku lihat, kelihatannya seperti anak panah. Itu milikku. Aku mencarinya kemana-mana. Apa kalian semua pikir aku pembunuhnya? Kalau begitu, jelaskan. Baik, ini yang sebenarnya terjadi. Aku sedang latihan memanah, dan targetku adalah apel di atas kepala si kutu buku. Aku melepaskan anak panah ke arahnya. Dia sangat ketakutan, tapi bidikanku bagus, dan apelnya kena. Lalu aku melihat hal lain. Si guru jahat sedang olahraga, tapi pantatnya terlihat seperti apel. Dan kalian tahu aku suka menembak apel. Tapi aku langsung mengendalikan pikiranku dari khayalan itu. Aku ganti ujung tajam anak panahku dengan alat pengisap ini. Lalu aku membidik dan menembak pantat si guru jahat. Dia sangat terkejut. Lalu dia marah. Dia menghampiriku dengan tatapan jahat di matanya. Dan parahnya lagi, dia menyita busurku. Aku sangat sedih. Itu busur kesayanganku. Kalian semua pikir aku pembunuhnya? Lihat, anak panah ini punya alat pengisap. Aku berkata jujur. Sekarang menjauhlah dari hadapanku. Saatnya mencari petunjuk. Pasti ada sesuatu yang muncul. Aha, apa ini? Ada simbol rune iblis di lengan guru jahat. Gino pelakunya. Tunggu, aku tidak melakukan apapun. Aku sangat kecewa padamu, Gino. Aku tidak bersalah. Aku bisa membuktikannya. Aku sedang melakukan sesi temu penggemar. Semua orang minta tanda tanganku di poster mereka. Aku menggambar tanda hati milikku. Seorang penggemar bahkan pingsan karena terlalu bahagia. Kemudian semakin banyak yang datang. Dan ada yang ingin berfoto. Tiba-tiba, guru jahat datang. Kupikir dia akan marah, tapi ternyata dia juga ingin tanda tanganku. Tentu saja aku berikan. Dia terlihat sangat senang. Dia bahkan minta simbol rune iblis di lengannya. Makanya simbol itu ada di sana. Aku tak tahu kalau dia penggemarku, jadi aku gugup. Dia hendak pergi dan hampir lupa dengan posternya. Lalu dia memberiku ciuman jauh. Aku tidak bohong. Lihat, ini posternya dengan tanda tanganku, kan?
Aku bilang aku tidak bersalah. Ada pertarungan menari yang sedang terjadi. Wednesday melihat sebuah kotak pizza di meja guru jahat. Pizza ini milik Freddy. Semuanya, Freddy pasti pelakunya. Apa? Bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang ada di kelas saat guru jahat mengajar matematika. Aku tak bisa konsentrasi karena lapar. Jadi, aku keluarkan pizza spesialku. Tiba-tiba, guru jahat mencium bau pizzaku. Dia melihatku makan pizza. Aku bersemangat mau makan, tapi dia muncul di belakangku dan mencoba merebut pizzaku. Aku melawan, tapi dia sangat kuat. Aku tahu giginya tidak akan bisa memakan pizza itu. Dia menggigit baut, giginya copot. Aku beritahu dia, tapi dia jadi marah. Dia ingin memukulku. Jadi, aku mengambil keju mozzarella dari pizza dan memberikannya kepadanya. Awalnya dia bingung, dan berhasil, giginya kembali. Dia puas, jadi dia tidak menyakitiku lagi. Lega sekali. Aku bisa menunjukkannya. Lihat. Biar aku lihat lebih dekat. Aku akan mengintip ke dalam mulut guru jahat. Di mana gigi palsunya? Itu dia, terbuat dari keju. Boleh aku memakannya? Tidak, Mario. Itu menjijikan. Nyam. Ew, itu sangat menjijikan. Apa? Itu cuma keju. Aku akan periksa tubuh guru jahat untuk petunjuk lain. Lihat, kakinya jorok, penuh lendir hitam, dan jejaknya mengarah ke boneka Squid Game. Tidak, aku bukan robot pembunuh. Aku akan jelaskan semuanya. Guru jahat sedang memotong kuku kakinya. Sementara itu, aku sakit dan ingusan. Aku tak tahan dan aku bersin. Dia terkejut karena suara kerasku. Lalu, aku bersin lagi. Kali ini, ingusku jatuh ke kaki si guru jahat. Tapi si guru jahat berniat membalas dendam. Dia lompat sangat tinggi, lalu menghantamkan kaki kotornya ke kertas ujianku. Dia terus menginjak-injak kertas ujianku sampai rusak. Sekarang dia sudah puas dengan dendamnya. Aku akhirnya tak bisa menyelesaikan ujianku. Akan kutunjukkan buktinya kalau aku tidak bohong. Ini kertas ujianku, penuh ingus dari kaki guru jahat. Di mana lagi aku bisa menemukan petunjuk? Tunggu, apa ini? Ini teh guru jahat. Ada sesuatu di dalamnya. Biar aku ambil. Wah, ini kepala boneka Barbie. Barbie, cuma kamu yang bisa melakukan ini. Tidak, bukan aku. Dengarkan aku bisa jelaskan. Guru jahat sedang minum teh favoritnya, tapi dia tak suka daun tehnya. Dia langsung memuntahkannya, itu pahit, dan dia membencinya. Tehnya penuh daun. Pasti ada cara minum teh tanpa memakan daunnya. Dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang main boneka milikku. Dia tertarik. Aku sangat takut saat dia menghampiriku dan berkata ingin mengambil bonekaku. Aku tak punya pilihan selain memberikannya. Dia kembali ke kursinya, dan kukira dia akan bermain dengannya. Tapi tiba-tiba dia cabut kepala bonekaku. Aku sangat terkejut. Dia ambil semua daun dari tehnya dan memasukkannya ke dalam kepala bonekaku. Boneka yang malang, pasti dia kesakitan. Aku cuma bisa menangis. Dia celupkan kepala bonekaku ke dalam gelas untuk membuat teh. Guru jahat bisa membuat teh baru tanpa daun teh. Dan dia lebih menyukainya daripada sebelumnya. Tapi aku sangat sedih, kepalanya hilang. Tunggu, semuanya. Baik, pertunjukan selesai. Dia berkata jujur. Ayo semuanya beri Barbie pelukan hangat. Aku akan masukkan kamera ke dalam mulut guru jahat. Apakah berhasil, kutu buku? Ya, kameranya sekarang menuju ke perutnya. Aku menemukan sesuatu. Kelihatannya seperti jamur.
Mario, kamu pasti memberikannya pada guru jahat dan meracuninya. Bukan aku bisa jelaskan. Tolong dengarkan aku. Guru jahat sedang membuat roti lapis di mejanya. Dia masukkan banyak sayuran, tomat dan selada, dan juga banyak daging. Biar lebih enak, dia tambahkan saus tomat. Tapi dia rasa ada yang kurang, dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang bermain dengan jamurku. Dia kira ini lezat dan bagian terakhir dari roti lapisnya yang sempurna. Dia tiba-tiba menghampiriku dan mencoba merebut jamurku. Aku tidak mau memberikannya, tapi dia sangat kuat. Akhirnya dia menaruh jamur itu di roti lapisnya. Aku terus memperingatkannya. Itu ide yang buruk. Terlambat, dia sudah menggigitnya. Tubuhnya mulai berubah. Guru jahat membesar karena jamur itu. Dia jadi jauh lebih tinggi dariku. Guru jahat terlihat seperti monster marah. Jadi aku keluarkan jamur mini. Ini akan mengembalikannya jadi normal. Aku tembakkan jamur itu ke mulutnya. Dia berhasil menelannya. Tubuhnya kembali ke ukuran normal. Phew, kukira aku akan mati. Dia sangat marah padaku karena membiarkannya makan jamur itu. Dia lalu memasukkanku ke tempat sampah. Aku yang malang. Tunggu semuanya. Aku melihat jamur mini di perut guru jahat. Sudah kubilang aku berkata jujur. Aku bukan pembunuh.